kasus penipuan dan penggelapan buku Gibran Endgame. Berarti harus bawa ruang gelap. Iya, penipuan dan penggelapan buku Gibran Endgame karya Rismon Hasiolan Sianipar. Yang ternyata kita harus membawa beberapa bukti-bukti tambahan dan Senin kita akan diperiksa kembali. Sayembara P21. Ya, lalu yang kedua ada tentang Rasman Arif Nasution yang ternyata sudah, wah itu saya nggak tahu, sudah terpidana, dan ternyata dalam kasus Rasman Arif Nasution ini tidak hanya dia saja, tetapi berempat, salah satunya adalah Elida Neti. Ya, itu yang kedua topiknya. Dan yang ketiga mengenai sebuah sayembara. Nah, ini yang katanya Elida Neti yang dimaksud tadi ini akan memberikan 10 juta apabila di dalam minggu ini kan udah hari Rabu ya? Iya, betul. Berarti tinggal Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lagi ya? Enggak, tinggal Kamis Jumat biasanya, nggak ada Sabtu. Sabtu Minggu nggak ada ya? Nggak ada. Nanti kita tanya Pak Ugro, mungkin nggak P21 itu hari Sabtu Minggu ya? Nah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lah. Saya sebagai orang awam masih menganggap 4 hari. Nanti kalau hari Senin tidak ada P21, akan ada 10 juta melayang dari satu, katanya Elida Neti. Ya. Dan kedua Lecumanan ya? Betul, ada juga Lecumanan memberikan tantangan yang sama, dan siapa lagi tadi? Ada yang 50 miliar. 50 miliar. Katanya temannya Rasman, ya, yang itu akan diberikan kepada 5M kepada salah satu panti asuhan, katanya gitu. Ya. Oh, panti asuhan. Tapi janganlah suka ngebohong atas nama panti asuhan. Makanya itu. Nggak etis sekali, nggak punya moral itu. Panti asuhan atau panti asuhan? Panti asuhan. Lain, itu lain. Ya, jadi 3 hal itu. Mungkin yang pertama tentang nantilah ya, yang soal sayembara itu terakhir aja ya Pak ya. Mungkin yang pertama soal kasus Bang Irwan dan Pak Subhan Palal yang melaporkan Rismon Hasiolan Sianipar. Mungkin Bang Gofur Sangaji dulu yang bisa menjelaskan. Oke, Mas Roy, Bang Michael, izin Pak Ugro. Jadi untuk laporan Bang Irwan, yaitu ada 2 pasal, tipu gelap namanya. Pasal penipuan dan penggelapan. Ya, 492 dan 486. Ya. Kemudian untuk laporan Pak Subhan Palal itu pasal 391, yaitu pemalsuan dokumen. Dan dua-duanya sudah naik tahap pro justisia. Dan LP-nya sudah diterima. Tadi Pak Subhan telah melakukan itu. Dan tadi rencananya ada pemeriksaan terhadap Bang Michael dan kemudian Mbak Hana, cuman karena ada demo di DPR, makanya penyidik semua diarahkan ke sana untuk melakukan penjagaan. Tapi karena kita tidak siap ya. Bukan. Tapi tadi sudah ada sudah ada arahan, sudah ada konsultasi awal. Intinya 2 LP itu sudah jalan. Ya. Mantap. Mana yang akan naik duluan pada tahap penyidikan kemudian untuk penetapan tersangka, ya kita lihat saja nanti ke depan. Ya. Jadi sekarang Rismon lepas dari LP-nya Pak Jokowi, tetapi Rismon akan menghadapi 3 LP. LP pertama adalah dari kubunya Pak Jokowi, laporan dugaan ijazah palsu dari Universitas Yamaguchi Jepang, dan yang kedua 2 LP dari tim kita, ya, yaitu Bang Irwan dan kemudian Pak Subhan Palal. Ini luar biasa loh. 1 LP istilahnya gimana, Mas? Mati 1 tembus 1000. Lepas dari mulut buaya, ya, terekam 2 macan. Nah, tiga matanya 3. Jadi Macan Asia lagi. ada 3 Macan LP. Asia. Itu aja, Bang Michael. Ya. Jadi tinggal ditunggu ya proses dari yang tadi itu, supaya kami akan menjadi saksi lagi di hari Senin. Nah, yang kedua, langsung sini. langsung sayembara nih. Rasman dan sayembara ini kita satukan aja ya. Yang kedua, sebelum Pak Roy bicara, saya ingin menjelaskan bahwa ijazah Jokowi itu tidak ada. Memang nggak ada, siapa bilang? Ya kan? Jadi ini adalah buku terbaru dari Dr. Bonatua Silalahi yang bisa dipesan di channel kesayangan Anda Sentana di 0813 8588 5051 ya. Nah, jadi ini isinya adalah penelitian selama berbulan-bulan yang membuktikan ijazah Jokowi tidak ada. Tidak adanya di mana? Beli dulu dong. Oke.
Lanjut. Ya. Jadi bagaimana nasibnya Rasman dan Elida Neti ini, Pak? Gini. Jadi ceritanya gini, kasus besarnya adalah teman-teman sudah tahu semua bahwa semenjak ini pembongkar penemunya luar biasa nih, Bang Abdul Ghafur Sangaji kemarin 2 hari yang lalu ya, itu ketika siang harinya, ketika di Polres Jakarta Selatan, teman-teman meliput dengan garangnya, dengan jumbawanya orang ini, dia bilang kasus Roy Suryo P21 dan akan saya laporkan itu semua. Ada channel AGS, ada 4 orang. Alah, malam harinya ternyata muncul penjelasan ya di situs resmi Mahkamah Agung, statusnya dari terdakwa dari Rasman Nasution ini sudah menjadi terpidana. Jadi naik kelas dia dari terdakwa menjadi terpidana karena kasasi yang dia ajukan ditolak. Dengan kasasi yang ditolak, berarti Rasman harus menjalani putusan yang pernah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1 tahun 6 bulan atau bahkan bisa ditambah 4 bulan lagi. Bukan bahkan ditambah, harus ditambah. Harus ditambah Subsidiar kalau tidak membayar 200 juta. Nah, dan ini yang kemudian lucu bin aneh ya. Ternyata Rasman ini kasusnya juga kemudian ada orang yang sebenarnya juga ikut menjadi pengacaranya dia. Ya. Dia ketika ini masih berseragam caleg tapi caleg gagal ya. Gitu. Dan dia tuh disebut, saya bacakan ya, saya supaya nggak salah. Ada 4 nama yang kami laporkan, ini kata Hotman Paris, yaitu Rasman Nasution dan Firdaus Oiwogo, dan juga yang mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, Ade Suryani, dan juga kuasa hukum yang cewek, yang emak-emak itu siapa? Ya gitu, Elida Neti. Nah itu ungkap Hotman pasca pemeriksaan. Perkara akhirnya yang kena memang hanya Rasman, itu lain soal, tetapi yang jelas dia juga ikut dilaporkan. Dan yang ini lebih menarik lagi, saya nanti akan minta dari Pak Ugro. Ternyata Pak, wanita ini ya juga membuat sayembara, ya sayembara gitu. Sayembara di atas kasus. Kok bisa ya? Seorang lawyer yang katanya punya izin malah menawarkan sayembara atau taruhan atau apalah gitu. Nah, Pak Ugro yang bisa lebih tahu. Sayembara 10 juta. Kalau dalam minggu ini, Mas Mike, ya padahal kan ini sudah Rabu, tidak jadi P21, maka dia akan memberi 10 juta rupiah. Nah, ini jangan sampai kayak si Diana ya. Diana itu juga kemarin bikin sayembara sama Farlok di TikTok, tapi kalau Diana minggu lalu, minggu ini nggak P21, saya kasih 5 juta. Ternyata dia bohong. Cair nggak Pak? Mana ada yang cair, sampai didatangin rumahnya nggak ada. Dia mungkin cair kalau nanti mau buka baju di depan Polda. Wow. Jadi Diana itu kan pernah mau buka baju tuh di depan Polda. Dia anak jenderal. Bukan, ya? Lain lagi. Ya, tipikalnya ya? Mirip-mirip lah. Gitu, Diana itu ya. Dan artinya dia ngaku-ngaku gitu loh. Si Diana itu gitu loh. Kalau dia punya duit dan ternyata sama Farlok ternyata nggak punya duit, ngaku-ngakunya. Dan soal ngaku-ngaku ada satu lagi sebelum kita minta pendapatnya Pak Ugro. Jadi kalau teman-teman kemarin kan juga si Rasman ini pernah juga debat dengan kita di televisi karena kita singgung soal busnya yang dibekukan. Berita acara sumpahnya dibekukan. Nah, itu dan dibekukannya secara sah. Dibekukannya dan secara diumumkan langsung ya, oleh Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung. Dan orang yang dibekukan busnya berita acara sumpah itu tidak boleh beracara atau mengaku-ngaku pengacara. Ada yang konyol lagi tapi orang ini ada yang ngaku-ngaku dia seorang apokat. Ya, bukan advokat tapi apokat. Dan dia menunjukkan kartu keanggotaan Pradi Bersatu. Dan dia pernah tunjukkan kepada seorang penyiar di studio, terus penyiarnya sampai agak takut, apa? Padahal kartu ini hanya kartu keanggotaan. Kalau dia sampai perguruan kartu ini seolah-olah pengacara, waduh, dia malah juga bisa dilaporkan. Baik. Padahal gelarnya bebus. Ya. Bebus atau bebus? Bebus, BBUS. Nah itu. Jadi saya nggak tahu soalnya nggak ada titiknya Pak. Makanya itu. Jadi orang ini ya, Andi Aswan ini ya, itu menggunakan kartu ini. Kalau nanti saya menyalahgunakan, nah itu beda tipis dengan orang yang menyalahgunakan ijazah palsu. Gitu. Pak Bro, kalau misalnya ada orang yang menawar-nawari duit kayak gitu, kabarnya tidak hanya Elida Neti ya, tapi juga ada Les Cumanan. Kemudian ada satu lagi saya nggak tahu namanya siapa, temannya Rasman, lawyer yang ada di samping kanan itu yang malah menawarkan 5 miliar. Wow. Kayak gitu tuh. Itu namanya apa Pak? Apa bisa itu hanya taruhan atau sayembara? Atau penipuan. Jadi
faktor intelektual yang membuat P21 menjadi perbuatan judi, Ya. berarti menurut saya cukup memenuhi unsur pasal 426 dan 427 KUHP yang baru. Apa itu Pak? Pasal? Perjudian. Wey. Jadi Ini kata Pak Ugro loh, mantan Pak Kapolri. 426 itu bandarnya otaknya di situ. Oke. Nah, nanti yang 427 yang menggunakan di situ. Meskipun itu katanya saya kan cuma iseng gitu. Oh, nggak bisa, karena ini nanti akan dimanfaatkan orang. Oh. P21 itu akan dijudikan. Waduh. Nah, ini yang nggak boleh, berarti dia intimidasi terhadap jaksa penuntut umum dan penyidik. Wah, fatal Walaupun ini. kata-kata yang sayembara, tapi ini judi. Ya. Kan ada taruh uang. Ada uang bayar. Ada uangnya. Jadi hati-hati kalau berbicara seperti Elida Neti dan kecumanan seperti itu. Iya, iya, Jadi iya. jangan main-main. Jangan penegakan hukum dijadikan arena judi seperti sepak bola, ya kan, pengaturan skor dan sebagainya. Taruhan dan judi itu mirip Pak atau lain lagi? Ya ini hampir sama perbuatan judi online. Jadi mereka memang basicnya kan, ya mohon maaf, Iya. karma judi online itu turunnya bagi yang menerima duit-duit judi Iya, online tadi, betul. seperti itu. Ya. Karena apa? Saya berani katakan P21 itu kan urusan dari penegak hukum, Betul. Iya. dari jaksa, JPU kepada kepolisian, penyidik. Jadi jangan ditarik-tarik keluar-keluar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Wah, apalagi dia nggak punya legal standing Pak. Iya. Dia itu siapa, lawyernya siapa kok ikut juga gitu. Nah, ya ini karena karakter orang berjudi itu walaupun ditekan seperti apapun, suatu saat akan muncul lagi. Saya yakin orang-orang seperti itu sudah kebiasaan untuk melakukan judi untuk mencari uang dengan cara-cara yang gambling seperti itu. Kalau kebiasaan itu memang mulutnya jelek Pak. Biasanya ngomong yang jelek saya nggak ulangi lah gitu. Ya kan nggak ada stem cell untuk merubah cara bicara kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Stem cell bibir nggak ada. Wah itu. Pak Ugro, Iya. Pak Ugro ini, Iya, Mas. iya, ayo. Pak Ugro, ini terkait P21. Wah. Kok mereka bisa dengan gegap gempita kepada publik mengatakan ini sudah akan segera P21? Memang mereka kewenangan Iya. dan mereka punya akses bisa